Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Nasrullah Sidik di channel Nasrullah Sidik. Seperti biasa kita akan membahas yang namanya WebGIS. Oke, dan kali ini kita akan lanjutkan lagi tentang WebGIS-nya, yaitu tentang di Leaflet ya. Dan tutorial bisa dibilang. Untuk kali ini kita akan membahas yang namanya penggunaan marker. Dan ya marker ini ya marker. Kalau kalian tidak tahu marker, marker itu ya yang kayak begini nih. Nih. Oh, yang kayak begini. Nah, yang ini nih, ini marker namanya nih, yang titik ini. Jadi nanti ceritanya kita bagaimana caranya bikin marker yang kayak begini di Leaflet kita atau GIS yang sudah kita buat kemarin. Tapi aku tidak akan utak-atik yang ini, kita akan bikin halaman baru di sini yaitu point. Oh ya, sedikit sekedar pemberitahuan juga untuk tutorial WebGIS PHP yang kemarin sudah aku anggap selesai. Jadi kita tidak akan lagi membahas tutorial WebGIS itu, dan kita lebih kepada pengembangannya dan pemanfaatannya ke tingkat lanjut. Nah, di sini aku akan menggunakan studi kasus yaitu pendataan titik panas atau hotspot. Jadi dengan hotspot itu kan biasanya menghimpun titik-titik ya, titik-titik koordinat. Jadi kita akan menggunakan hal tersebut untuk kedepannya dan bisa dikembangkan lebih jauh lagi loh nantinya. Jadi tidak sekedarnya titik doang. Nah, jadi untuk yang pertama kita akan membahas tentang titik, bagaimana cara membuat menampilkan titik-titiknya dulu ya. Nah, terus dari tadi. Oke, jadi pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan dulu yang namanya tabel. Nah, sini aku sudah bikin tabel 3. Ada 3 data di dalam satu tabel, yaitu tabel hotspot namanya. Aku bikinnya di GIS-nya kita kemarin juga, tidak jauh dari situ. Nah, di sini tab hotspot, kalau kalian lihat sini property field-nya itu ada 7, yaitu ada ID hotspot, setelah itu ada kecamatan. Jadi kecamatan ini yang nantinya akan berelasi dengan master kecamatan kemarin. Ini sebagai foreign key-nya, yaitu lokasi. Lokasi ini adalah detail lokasinya. Jadi bukan hanya kecamatan kan yang kita data. Untuk keterangan kejadiannya mungkin misalnya ini kebakarannya lahan gambut atau begitu. Setelah itu ada latitude dan longitude, ini untuk titiknya, dan tanggal ini tanggal kejadian. Ceritanya begitu. Oke, jadi kita langsung saja. Pertama adalah bikin dulu menu baru. Transaksi hotspot ya, aku bikin sudah seperti ini dan kita klik hotspot. Nah, ini adalah halaman untuk kita menyimpan datanya dulu. Jadi pertama kita bikin halamannya, ke halaman new file hotspot, kita simpan dulu hotspot PHP. Nah, setelah selesai kita refresh. Oke, dia error karena ya memang tidak ada datanya, masih tidak ada isinya. Nah, kecamatan kita bisa copy, kita bisa paste aja lagi dan kita tampilkan. Oke, selesai deh tutorialnya, sekian. Enggak, jadi ini kita langsung ubah dulu. Pertama adalah kita menampilkan datanya. Untuk menampilkan datanya sebenarnya codingnya sudah aku siapkan, jadi langsung aku copy aja ya. Nih, untuk tr nya kita ganti dengan seperti ini, sesuaikan dengan di database. Tapi sini pakai nama kecamatan, padahal kan di sini kita pakai ID kecamatan, yaitu makanya kita akan melakukan yang namanya relasi. Nah, untuk cara relasinya kita bisa pakai cara seperti ini. db join TM kecamatan B A ID kecamatan B ID kecamatan, yaitu tipe joinnya adalah left join. Setelah itu tabel yang kita ambil sebagai yang utamanya adalah hotspot. Jadi tabel hotspot dan mengambil kecamatan. Kita bisa refresh lagi. ID kecamatan, oke, hotspotnya kita ganti. Nah, jadi kita misalkan tabel hotspotnya sebagai A dan kecamatan sebagai B. Jadi begini untuk cara relasi. Kalau kalian mau lihat query asli dari relasi itu seperti ini. Nah, ini dia, ada select from dashboard left join dan kecamatan B, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah ini tanggal. Ini kita ganti dengan tampilan data yang sesuai dengan studi kasus kita, yaitu tentang titik panas tadi, hotspot tadi, seperti ini. Ada nomor, lokasinya, nama kecamatan, keterangan, latitude, longitude, dan tanggal. Kita refresh lagi. Nah, sekarang sudah tampil datanya. Selanjutnya adalah bagaimana membuat form. Kita form untuk ke atas. Nah, sini kita bisa ganti juga jadi hotspot. URL-nya kita ganti jadi hotspot. Nah, untuk formnya kita bisa, satu lagi di bawahnya.
data kecamatannya kita ganti jadi hotspot. Nah, selanjutnya kita masuk ke form. Nah, untuk form ini kita ganti dengan form yang kita baru. Tapi pertama adalah kita harus mengganti ini dulu default value-nya. Kita ganti dengan yang baru sesuai dengan field kita tadi. Setelah itu yang kita pecah di sini juga kita ganti dengan data yang akan kita pecah dari database. Aku cepat aja ya, karena ini juga sudah dibahas di tutorial sebelumnya kan, jadi tidak perlu panjang lebar lagi untuk menjelaskannya. Setelah itu untuk formnya juga kita ganti seperti ini. Ya, karena kalau aku bikin satu-satu kayak biasa itu agak lama juga. Nah, di sini aku jelaskan sedikit ya dulu ya. Jadi di sini ada form hotspot, kita ganti tadi. Setelah itu ada lokasinya tadi kan, lokasi. Setelah itu nama kecamatan. Nah, untuk nama kecamatan sendiri aku pakai helper menggunakan function select. Nah, di sini karena kecamatan itu yang kita simpan ke dalam database itu berupa kode ya. Jadi namanya tabel atau database yang berrelasi itu biasanya pakai ID kayak gini, bukan nama kecamatannya. Makanya yang ketika kita tampilkan di sini tadi, kita harus melakukan join dulu agar kita bisa mengambil data nama kecamatannya, bukan ID-nya yang ditampilkan di sini. Nah, untuk kasus ini untuk menampilkan untuk memudahkan kita dalam memilih nama kecamatannya atau ID kecamatannya, maka kita harus bikin yang namanya combo box atau select untuk di PHP di HTML itu namanya select. Nah, di sini pakai select dari kecamatan dan optionnya nilai atau item dari selectnya ini yang tampil ini itu menggunakan array untuk pengambilannya. Kalian bisa cek aja nanti codingnya di sini. Dan kalau secara aslinya HTML5-nya itu formatnya adalah seperti ini. Nah, jadi karena aku pakai helpernya, jadi tidak perlu bikin yang kayak begini, gitu. Kalian bisa cek di sini, kalian download kan, nanti kalian bisa pelajari kok untuk lebih lanjut. Nah, formnya sudah selesai, tentu ini tidak bisa untuk kita simpan. Kenapa? Karena ya di atasnya belum kita edit. Nah, atasnya kita edit juga untuk bagian simpannya. Sampai kehapus kita ganti. Nah, ini sudah kita ganti ya. Nah, di sini pertama ketika kita simpan, kita ambil dulu nilai yang di post dan kita sesuaikan dengan data atau tabel yang ada di dalam tabel hotspotnya. Ya, pertama kita harus sesuaikan dulu nama fieldnya. Di sini ID kecamatan, keterangan, lokasi, latitude, dan juga kita ambil name dari postnya. Setelah itu kita lakukan simpan dan atau kita hapus. Langsung saja untuk penyimpanannya kita coba ya, tambah kita pakai di sini itu contoh untuk ambil titiknya kayak begini. Pertama klik aja di Google Map ya. Nah, Google Map kalian bisa ambil di sini linknya. Nah, lokasinya misalnya jalan A, kecamatannya ada di Pelihari, keterangannya rusak parah. Itu koordinatnya yang 3 yang pendek, 1 yang panjang, longitude-nya yang ini. Kita simpan. Nah, ya kan sudah tersimpan dan kita sudah punya data yaitu 4 biji data yang bisa kita tampilkan ke dalam peta atau GIS kita. Nah, cara menampilkannya seperti apa? Caranya sama seperti yang kemarin juga. Kita bikin satu halaman baru yaitu point ya di leaflet. Ini error. Nah, caranya adalah kita buat lagi halaman baru. Leaflet standarnya kita copy karena formatnya mirip aja. Setelah itu pakai nama leaflet point. Kenapa leaflet point? Karena ya nama linknya sini aku pakai leaflet point, tidak ditemukan kan. Nah, setelah kita bikin leaflet pointnya, simpan, refresh. Nah, sudah tampil peta kita kemarin. Nah, setelah itu di bagian file JS-nya kita juga ganti dengan leaflet point JS. Kenapa? Karena untuk menampilkan titik itu ada treatment kan tambahan yaitu codingnya, jadi tidak polosan seperti yang kemarin. Nah, yang ini tetap kita pakai, tapi kita akan tambah coding di bawah sini. Dan agar ini tidak terganggu, maka ya tadi aku bikin lagi file baru yaitu leaflet point. Nah, kayak begini. Nah, seperti itu. Dan kita bisa refresh lagi dan tidak ada masalah. Oke. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk menampilkan marker atau poinnya. Nah, untuk cara itu kita bisa langsung ke dokumentasi si punya leaflet. Nah, di sini kita bisa lihat yang namanya marker. Nah, marker. Jadi kita bisa pakai ini untuk kita membuat markernya. Caranya adalah yang atas sini sudah benar, jangan kita utak-atik lagi dan kita bikin di sini marker nih.
pertama adalah kita harus mengambil datanya. Untuk ambil data kita bisa pakai yang ini kan, yang tadi hotspot. Kita bisa pakai select yang ini. Yang ini kita ambil. Tutup ya, ini sudah selesai, tidak masalah. Yang ini aja, kita akan edit JavaScript-nya aja. Nah, kita PHP dulu. Oke, gini. Jadi kita get data dulu, hotspot. Setelah itu kita for each, get datanya. Setelah itu kita misalkan sebagai row. Setelah itu kita kita for each, kita each, dan kita tambahkan ini. Cara penggunaannya adalah ini. Di copy, paste di sini. Nah, untuk titik ini kita ganti dengan titik koordinat kita. Kenapa kita for each? Karena datanya banyak, jadi dia akan terulang otomatis. Dan untuk codingnya akan sesimpel ini aja. Lat itu long itu lng add to map. Mapnya kebetulan sudah pas namanya itu map. Setelah itu kita bisa refresh dan boom, ya kita sudah selesai menampilkan markernya. Jadi sesimpel itu untuk menampilkan marker dari database. Selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah kita mau menampilkan informasinya. Kalau kita klik kan ini masih nggak ada nih. Kalau nya kayak gini kan ada nih. Nah, untuk markernya nggak ada. Untuk bikinnya kita bisa lagi buka di dokumentasinya marker. Kita bisa lihat pop-up. Nah, di sini ada caranya menggunakan par pop-up atau bin pop-up. Nah, kita akan menggunakan bin pop-up saja. Nah, di sini kita tinggal add map-nya, kita tambahkan aja bin pop-up. Setelah itu di sini kita bisa pakai tes. Kita refresh, coba klik tes, ya kan. Nah, tinggal kita memanipulasi atau modifikasi dengan data kita. Kita bisa ambil lokasinya, kita row lokasi. Setelah itu kecamatannya, nama kecamatan, kita refresh. Nah, ya kan, benar. Setelah itu kita bisa tambahkan lagi keterangan, tinggal break aja. Setelah itu tambahkan sini keterangan, Oke, keterangan sudah ada. Ini kita enter dulu ya, biar tidak terlalu panjang. Setelah itu kita biar lagi, break lagi tanggalnya. Nah, sekarang kita sudah bisa menampilkannya. Jadi selesai sudah tutorial ini ya, enggak lah. Kita tambahkan lagi untuk konfigurasi lanjutan. Setelah itu kita mau ganti nih markernya nih, kan kayak begini ya biasa gitu ya. Kita mau ganti dengan marker kita, ya kita bisa pakai markernya. Kita bisa cari di sini marker, bukan iconnya, ganti maksudnya. Kita bisa di sini cari map. Kita cari lagi ya. Kita mau pakai marker kan ya, icon ya. Nah, icon. Nah, di sini kita bisa pakai icon seperti ini. Caranya adalah ini, kita definisikan caranya seperti ini. Pertama kita definisikan dulu markernya. Nah, di sini iconnya, marker lagi gitu. Setelah itu icon URL itu tempat kita nyimpan marker. Nah, di sini aku punya marker di dalam icon, jadi aku ganti di sini aset, dalam asetku. Setelah itu di sini ada icons, yaitu marker PNG. Harus sama ya, jangan sampai salah di sini dan di sini. Oke, shadownya kita tidak perlu. Shadow URL aku kurang paham juga, belum pernah pakai juga, tidak aku siapkan. Setelah itu di sini ada icon size, ini iconnya, kita mau ukurannya mau berapa. Setelah itu icon anchor, ini posisinya, posisi map markernya kita akan coba nanti. Kita refresh dan simpan dulu. Setelah itu yang lanjut adalah marker icon. Ya, kita masukkan konfigurasinya di sini. Marker, titik koordinat. Setelah itu berikan koma, icon my icon, kan my icon ini. Setelah itu kita bisa refresh. Boom. Nah, icon kita sudah jadi. Tapi tampilannya kayak begini. Kita akan perbaiki tampilannya. Sini icon size-nya kita bisa 95-nya kan tingginya itu. Tingginya kita bisa kurangi jadi 55 misalnya. Nah, bisa lumayan sudah. 45 misalnya. Nah, kayak begitu. Tapi ini sebenarnya agak ngaco karena kalau kita ganti ya, misalnya my icon ini kita hapus. Refresh. Nah, titik koordinat ini harusnya di bawah sini nih, titiknya nih. Tapi dia naik ke atas tadi. Kenapa? Karena kita pakai yang namanya anchor URL. Kita bisa turunkan atau kita hapus saja.
Nah, ya kan? Nah, sudah. Jadi kita sudah punya marker customize kita punya sendiri. Setelah itu zoomnya kita atur dulu biar agak sedikit besar itu, 13 saja. Nah, kayak begini. Oh, bagus ya. 11. Oke, nah sekarang kita sudah punya GIS, yaitu tentang titik ya, poin dari hotspot yang kita sudah bikin tadi. Nah, jadi kita bisa lihat di sini keterangan per markernya gitu. Jadi ini sedikit juga untuk penjelasan kenapa aku kemarin pakai GeoJSON. Kita pakai dari GeoJSON itu adalah ini areanya ini aja, karena ya kalau map kita nggak ada GeoJSON-nya kayak gini, tampilannya kan kayak gini nih. Kita nggak tahu itu lokasinya di mana, batas area apa, itu kita nggak tahu ya. Kayak gini kan kurang enak dilihatnya. Makanya perlu yang namanya GeoJSON, ya sebatas hanya untuk menampilkan ini areanya aja, cuma itu aja. Sedangkan untuk data-datanya ya kita tidak penting ya, propertinya mau ada nama provinsi kayak mau apa kayak, nggak penting. Yang penting itu adalah ininya, areanya. Sebenarnya itu sih. Jadi banyak yang bertanya, ada yang bertanya gitu, kita bagaimana cara mengeditnya agar ini biar dia datanya dinamis ini ya. Kita nggak perlu apa-apain GeoJSON-nya. Nanti kita modifikasinya di database saja, terpisah dengan GeoJSON. Dan GeoJSON ya fungsinya cuma ini. Nanti kalau areanya ini misalnya ada pemekaran wilayah, ya kita ganti aja GeoJSON-nya dengan yang baru. Ya nggak perlu kita edit properti GeoJSON-nya, misalnya titik koordinat kita ganti manual, nggak susah gitu. Kita cuma memerlukan GeoJSON sebagai ini, menampilkan areanya aja. Dan untuk kayak gini kan titik ini kita bisa simpan ke database, dan ya kedepannya kita bisa kembangkan lagi lebih jauh daripada ini. Oke. Ya, jadi sekian untuk tutorial kali ini. Bagaimana cara membuat kita marker ya, menampilkan marker dengan studi kasus yaitu titik api ya, hotspot ya, dengan titik hotspot atau ini kita bisa membuat markernya. Dan ke depan mungkin bisa kita juga pakai yang coroplet kemarin, kita bisa juga pakai data itu untuk menampilkan coroplet menggunakan titik hotspot ini. Tapi nanti aku pasti bikin titiknya lebih banyak lagi sih. Tapi ya nanti bertahap aku akan bikin titiknya lagi agar lebih banyak. Setelah itu kita bisa bikin lagi yang lain dan lain-lainnya. Oke. Sekian aja untuk tutorial kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, tekan like, dan kalau kalian tidak suka ya tekan dislike. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu lagi kita di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.